Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu penguji 1 dan penguji 2. Perkenalkan, nama saya Fania Malinda dengan NIM 185100003 akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Materi Garis dan Sudut dengan menggunakan metode problem-based learning berbantuan live worksheet terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa SMP, studi kasus SMP Negeri 1 Marga Asih, Kabupaten Bandung. Adapun latar belakangnya, yaitu yang pertama, pembelajaran online terlalu lama. Lamanya pembelajaran pada saat daring membuat karakter belajar siswa berubah menjadi pasif, sehingga berimbas pada rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematik siswa dan menurunnya hasil belajar siswa. Lalu yang kedua adalah pembelajaran di masa new normal. Sistem pembelajaran dilakukan secara hybrid, sebagai langkah adaptasi dari pembelajaran daring kembali ke pembelajaran luring. Lalu yang ketiga adalah kendala guru dan siswa. Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan, guru kesulitan melaksanakan pembelajaran secara hybrid dikarenakan keterbatasan bahan ajar, materi garis dan sudut merupakan materi yang sulit bagi siswa dan esensial untuk belajar materi selanjutnya, yaitu bangun datar dan bangun ruang. Selain itu, kemampuan pemecahan masalah matematik siswa tergolong rendah. Lalu yang terakhir adalah dibutuhkan bahan ajar berbantuan ICT yang mampu memfasilitasi pembelajaran hybrid dan dapat merangsang keaktifan belajar siswa sehingga kesulitan belajar siswa terfasilitasi dan pemecahan masalah siswa menjadi lebih baik. Maka dari itu, di sini peneliti mengembangkan bahan ajar, materi garis dan sudut menggunakan metode problem-based learning berbantuan live worksheet. Adapun yang pertama, pengertian bahan ajar, menurut Majid 2009 menyatakan bahwa bahan ajar merupakan segala bentuk bahan tertulis maupun yang tidak tertulis yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, problem-based learning menurut Shafitri et al. 2021, PBL merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan pemahamannya melalui pengalaman pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari secara mandiri. Yang ketiga adalah live worksheet itu sendiri, aplikasi yang dapat mengubah lembar kerja tradisional yang dapat dicetak seperti dokumen, PDF, atau JPEG menjadi lembar kerja online interaktif karena memuat gambar, video, dan audio serta mampu mengoreksi secara otomatis. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah untuk menelaah proses pengembangan bahan ajar, lalu yang kedua untuk menelaah kelayakan bahan ajar yang dikembangkan, yang ketiga untuk menelaah efektivitas bahan ajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik, lalu yang terakhir adalah untuk menelaah kendala-kendala yang dihadapi peneliti selama proses pengembangan bahan ajar. Adapun model R&D yang digunakan adalah model R&D Book-Engel, di mana dalam penelitian ini, peneliti membatasi hanya sampai tahap 8 dikarenakan kendala waktu dan biaya. Adapun tahapannya yang pertama adalah Research and Information Collecting, yang kedua adalah Planning, yang ketiga Develop Preliminary Form of Product, yang keempat adalah Preliminary Field Testing, lalu yang kelima adalah Main Product Revision, yang keenam adalah Main Field Testing, yang ketujuh adalah Operation Product Revision, dan yang terakhir adalah Operation Field Testing. Adapun subjek dan lokasi penelitian, di sini peneliti menggunakan teknik random sampling, seperti yang dijelaskan oleh Sugiono 2017, bahwa random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dan menganggap anggota populasi homogen. Aisyah 2016 juga menjelaskan bahwa teknik ini memberikan anggota dalam suatu populasi kesempatan atau peluang yang sama. Lokasi penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Marga Asih. Adapun subjek penelitiannya yaitu uji terbatas 10 orang siswa kelas 8J, uji luas 33 orang siswa kelas 8I, uji instrumen 32 orang siswa kelas 8C, yang keempat adalah uji produk 32 orang siswa kelas 7B. Adapun yang menjadi validator praktisi dalam penelitian kali ini adalah Ibu Oni Suciati MPD dan Ibu Marlina SPD. Nah, adapun teknik pengumpulan datanya, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, melakukan teknik observasi, melakukan teknik wawancara, melakukan teknik kuesioner, dan yang terakhir melakukan teknik tes.
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar validasi, wawancara, lembar observasi, studi dokumentasi, angket kuesioner, dan yang terakhir adalah tes kemampuan pemecahan masalah. Agar menghasilkan suatu produk tertentu haruslah melalui proses uji validasi, uji kepraktisan, dan uji efektivitas. Maka dari itu peneliti melakukan uji validitas dengan rumus yang diadaptasi oleh Akbar 2013. Untuk uji kepraktisan diadaptasi oleh Akbar 2013, dan untuk uji efektivitas, rumus dan kriteria diadaptasi menurut Sugandi, Sofyan, dan Maesaro tahun 2021. Berikut adalah hasil dan pembahasan. Ini adalah hasil dari LKPD garis dan sudut menggunakan problem based learning berbantuan live worksheet. Tampilan bahan ajar. Berikut adalah tampilan bahan ajar saat diakses melalui handphone dan laptop. Berikut adalah revisi pada bahan ajar. Yang pertama, revisi desain menghasilkan uji terbatas pada aspek kemudahan penggunaan sebesar 77%, pada aspek daya tarik 77%, dan pada aspek efisiensi 75%. Lalu dilakukan revisi produk ke-1, menghasilkan uji luas kemudahan penggunaan 79%, daya tarik 82%, dan efisiensi 80%. Dan terakhir dilakukan revisi produk tahap 2 dengan pemberian garis bantu pada gambar-gambar yang dianggap membingungkan siswa. Instruksi masih ada yang membingungkan siswa. Berdasarkan revisi yang dilakukan, menghasilkan uji validitas pada uji terbatas mencapai 77% dengan interpretasi layak, uji luas mencapai 81% dengan interpretasi sangat layak. Yang kedua, pada uji kepraktisan, uji terbatas menghasilkan 77% dengan interpretasi layak, uji luas menghasilkan 81% dengan interpretasi sangat praktis. Adapun uji efektivitas, di mana uji efektivitas ini dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah menghasilkan 80% dengan interpretasi efektif. Berikut adalah pembahasannya. Bahan ajar yang dikembangkan sudah sesuai dengan prinsip pengembangan bahan ajar menurut Kosasih tahun 2021, yaitu valid atau sah karena sudah melalui proses validasi. Yang kedua, tingkat kepentingan dan kebermanfaatannya karena sudah sesuai dengan kebutuhan, yaitu berdasarkan studi pendahuluan. Yang ketiga, menarik minat berdasarkan hasil kuesioner siswa pada aspek daya tarik mendapatkan interpretasi sangat praktis. Yang keempat, konsistensi. Adapun sudah memenuhi karakteristik bahan ajar, yaitu self-instructional, self-contained, stand-alone, adaptif, dan user-friendly. Nah, berikut adalah untuk kelayakan pada aspek materi, terjadi kenaikan 5% meliputi kedalaman materi, akurasi, dan penyajian materi. Begitupun untuk tampilan bahan ajar, terjadi kenaikan 5% meliputi gambar dan ilustrasi menarik perhatian. Untuk uji kepraktisan, daya tarik meningkat 5%, efisiensi meningkat 5%, didukung oleh angket keterbacaan pada aspek penggunaan bahasa, ilustrasi gambar, dan kemudahan siswa menggunakan bahan ajar tersebut. Poin 1 dan poin 2 disebabkan revisi gambar dan pemilihan kata yang lugas dan komunikatif mengikuti alur berpikir siswa untuk menghindari didactical obstacle. Sejalan dengan pendapat Fitriani, Risma, dan Amelia 2020 bahwa jika guru mengikuti alur berpikir siswa dan membuat desain didaktis yang tepat, maka kesulitan siswa dapat terfasilitasi serta tujuan pembelajaran dapat tercapai. Adapun pada efektivitas, 80% bahan ajar efektif dikarenakan menurut Santi dan Santosa tahun 2016, bahan ajar dikatakan efektif jika hasil belajar siswa 75% rata-rata berada pada kategori sangat efektif. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian kali ini, yaitu proses dan pengembangan bahan ajar sudah sesuai dengan prinsip dan karakteristik bahan ajar. Yang kedua, bahan ajar yang dikembangkan juga sudah layak digunakan berdasarkan kevalidan dan kepraktisan. Yang ketiga, bahan ajar yang dikembangkan praktis digunakan. Yang keempat adalah kendala yang dihadapi adalah respon siswa pada saat studi pendahuluan tergolong lambat, tidak terdapat fitur simbol dan equation, pembelajaran dilaksanakan secara hybrid, sekaligus jaringan tidak stabil, perlu perangkat tambahan seperti headset agar proses menyimak video pembelajaran menjadi lebih fokus.
Baik, Bapak dan Ibu penguji 1 dan penguji 2 yang terhormat, sekian presentasi skripsi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.